Halo majikan, welcome back di teman cerita nih yang bentar lagi puasa, nggak terasa ya. Tapi kalau puasa nih saatnya kita bisa sekalian diet gitu kan, biar kita lebih sehat lagi. Pokoknya tahun 2025 ini kita harus hidup lebih sehat, hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Nah, salah satunya dengan jaga asupan makanan sama minuman kayak konsumsi ini nih, green tea dari Tongji yang sekarang ada kemasan teh celup dan teh tubruknya. Yang seperti kita tahu lah, yang namanya green tea itu kan kayak antioksidan yang bisa membuat detox di tubuh kita ya guys ya. Jadi pada majikan yang pada punya resolusi hidup sehat, pengen punya body goals begitu, cocok nih minum ini aja. Tapi jangan mikir minum ini doang badan langsung bagus ya. Tetap harus jaga pola makan sama olahraga. Ya tapi kalau kita udah ngomongin teh ya, teh dari Tongji itu nggak usah didebat lah. Paling juara dari segala jenis perteh-tehan tuh ya utamanya nih yang menang Tongji menurut kita. Apalagi nih yang green tea jasmine nih, yang mana ini tuh best seller banget, yang sudah di-review sama banyak orang. Soalnya sensasi wangi teh jasmine-nya tuh bener-bener bikin zen banget. Kalau misalkan kita lagi stres nih, minum teh green tea ini, langsung relax gengs. Pokoknya kalau urusan pertehan tuh ya, dari keluarga gua sampai teman-teman setuju kalau Tongji ini udah uji alias suhunya tuh. Suara kita atau nada kita juga lebih kalem kan habis minum ini. Jadi nggak ngegas lagi. Ya pokoknya kalian harus coba ini pertehan green tea dari Tongji ya. Belinya di mana? Langsung aja cek link ada di deskripsi di bawah. Pokoknya kalian bisa beli di Shopee, TikTok Shop ataupun Tokopedia yang lagi ada banyak promonya. Jadi langsung gasken. Nah majikan nih, berhubung sekarang kan berita tentang pelakor gayung lope-lope sama cerita tentang gundik-gundik lagi merajalela di mana-mana ya pada FYP. Jadi ini kita memang memilih sebuah kiriman cerita dari Yuma yang katanya keluarganya tuh hancur perkara pelakor. Ya sebenarnya tapi di teman cerita beberapa kali udah kita pernah bahas hal yang serupa-serupa begini ya mengenai pelakor-pelakor ya. Cuma biasa lah kita kan kalau lagi ada yang rame-rame nih gara-gara berita pelakor-pelakor, jadi pingin juga bawain ceritanya Yuma yang abisnya kesian gua sama Yuma mah. Jadi Yuma ini cerita kalau dia itu lahir dari keluarga yang berkecukupan di awalnya. Dia itu punya adik laki-laki bernama Muja dan seorang kakak perempuan bernama Yanti. Jadi berarti ada Yanti, Yuma sama Muja. Lah harusnya Yuja nggak sih biar ya semua? Gak ada niatan ganti nama gitu tumbengan. Ya ini sewaktu si Yuma ini masih SMP di sekitar tahun 2007 tuh. Hitungannya dia tuh macam anak-anak yang bisa membeli apapun lah pada masanya. Minta mainan dikasih, minta seblak dibeliin begitu. Minta warisan digamparin kali sama orang tuanya. Lah orang masih ada orang tuanya minta warisan. Ya pokoknya Yuma ini tuh merasakan hidup enak lah. Soalnya waktu itu ayahnya menjabat sebagai bendahara kepercayaan bupati di daerahnya pada tahun itu. Dan Yuma ini juga melihat ayah sama ibunya selalu harmonis gengs. Nggak pernah mereka berantem-berantem gitu di depan anak-anaknya. Sampai satu hari ini tiba-tiba ibunya katanya bermimpi digigit sama ular besar. Ya cuma namanya mimpi kan nggak ngerasain sakitnya. Tapi pas bangun karena serem gitu ya dia ceritain ke ayah sama ke yang lain. Dan saat itu ayah cuma bilang kalau lah itu mah mimpi doang, mau nggak tidur udah. Tadi sebelum tidur kamu nonton apa? Nonton naging atau siluman ular putih kali ya? Allah jadul banget tontonannya. Namun masalahnya, beberapa hari setelahnya nih sang ibu tuh masih memimpikan hal yang sama iya. Jadi tiap tidur tuh digigit ular mulu. Dan ayah tetap selalu bilang itu namanya mimpi, udah nggak usah dihiraukan. Ya udah akhirnya si ibu beranggapan oke, ini cuma mimpi aja, lupakan. Nah pokoknya tiap hari kalau si ayah ini pergi kerja, biasanya tuh ya jadwalnya jam makan siang pasti pulang ke rumah buat makan siang di rumah, makan masakannya ibu. Udah hari-hari mah biasa begitu. Tapi ini kok lama-lama si ayah nih bilang sibuk mulu kagak bisa pulang gitu, sampai malam malah pulangnya. Pernah tuh di hari Jumat ditelepon sama ibu nggak diangkat, padahal udah jam 8 malam. Ya walaupun si ibu khawatir ya, tapi kan tetap mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin si ayah memang lagi ngerjain proyek besar. Sampai tiba-tiba di jam 10 malam ada orang tuh yang ngetok pintu, yang ternyata itu kakek. Jadi memang katanya rumah keluarga Yuma ini sama rumah kakek dari pihak ibu ya itu masih satu tanah gengs. Jadi cuma beda bangunan aja begitulah, sebelah-sebelahan. Dan memang dari kecil juga si Yuma nih suka tidur tuh di rumah kakek neneknya lah, di sebelah doang. Nah pas tadi pintu dibuka yang ternyata si kakek, Yuma nih sempat ngelihat si kakek ini kayak ngomong ke ibu tapi kok nadanya pelan banget ya. Jadinya Yuma nggak tahu juga itu kakeknya ngomong apaan. Habis itu ya udah si kakek pergi balik tuh ke rumahnya. Namun di situ si Yuma melihat ekspresi ibunya kok kayak berbeda
berbeda ya. Maksudnya antara kaget sama bingung begitu abis tadi diomongin sama si kakek. Dan tengah malamnya Yuma ini sempat terbangun. Dia melihat ibunya tuh sedang sholat tahajud, gengs. Walaupun sebenarnya di sini konteksnya katanya awalnya ibunya ini jarang yang namanya sholat tahajud. Tapi ya, Yuma ngiranya emang lagi pengen deket aja sama Tuhan kali begitu. Bukan sesuatu yang gimana-gimana kan ngeliat ibunya sholat juga. Dan ternyata besok paginya si ayah ini baru pulang nih. Yang mana hari itu jatuhnya hari Sabtu ya, jadi pastinya kan ayah libur tuh nggak kerja. Ayah juga sempat minta maaf gitu karena katanya kemarin sampai lembur dan nginep-nginep tuh pada di kantor. Cuma di situ wajah ibu kayak biasa aja gitu, alias datar aja gitu melihat keberadaan nih ayah pulang. Jadi nggak marah atau ya mungkin marah tapi tipe-tipe yang silent treatment kali si ibu ya, alias diam aja dipendem. Dan malam-malam setelahnya Yuma ini selalu benar-benar tiap hari itu tiap malam ya maksudnya ya melihat si ibu ini selalu sholat tahajud, gengs. Jadi jadwal rutin itu tiap malam ibunya tahajud. Dan di situ juga terlihat tiap malamnya itu ibu menangis, gengs, sambil berdoa. Hari-hari terus berlalu nih. Dimana ada satu hari tahu-tahu si ayah pulang nih bilang katanya abis menangin tender proyek besar gitu dari beberapa lemburan kemarin-kemarin nih. Hasilnya nih sekarang nih ayah bawa tuh, dimana ayah besoknya itu ngajakin belanja yang kalian mau apa udah ayah beliin begitu. Ya dengar hal seperti itu Yuma berasa disamperin Helmi aja dapat uang kaget kali ya. Langsung tuh Yanti kakaknya Yuma sama adanya si Muja nulis wishlist mereka mau beli apa. Pokoknya si Yuma inget banget katanya mau boneka besar, terus mau beli baju sama tas baru gitu. Ya maruk banget si Yuma, kecil-kecil banyak banget lu. Dan bener aja nih ya, besoknya mereka kan pergi belanja nih. Yang diawalin tapi kok mampirnya ke toko emas dulu. Yang ternyata si ayah bilang ini kado untuk istriku, ya maksudnya untuk si ibu. Ya perempuan mana sih yang kagak mesem-mesem gitu ya, tau tadi dibawa ke toko emas disuruh pilih udah mau apa begitu. Pasti kan kayak, ayo ibu malu. Girang banget itu pokoknya ibunya dibeliin gelang. Dan habis itu ya udah giliran wishlist anak-anak tuh dibeliin tuh sama ayah tuh. Cuma ada adegan nih waktu mereka mau balik, si ayah bilang katanya ada barangnya ketinggalan di toko emas tadi tuh. Jadi ayah balik dulu ya ke sana sendirian. Ibu sama yang lain nungguin cukup lama sampai akhirnya memutuskan untuk udah yuk nyamperin ayah aja. Terlihat si ayah ternyata kayak abis baru beli cincin dari toko emas yang dia masukin itu. Habis itu cincinnya dia masukin ke kantong celana. Cuma pas mau keluar toko gitu kan langsung kepergok sama ibu sama anak-anak ya. Nah hal itu tuh nggak dibahas tuh. Ayah langsung bilang kayak yaudah yuk pulang gitu. Yuma sendiri sempat bingung kayak, ayah ngapain beli cincin lagi buat siapa? Atau mungkin itu buat surprise ibunya kali ya? Soalnya memang bentar lagi si ibu ini ulang tahun. Yang mana dikira tadi dibeliin gelang tuh sekalian memang buat kado ulang tahun. Ternyata si ayah ini kayaknya mempersiapkan kado yang lebih spesial lagi kali ya. Namun ternyata sampai di hari H ulang tahun ibunya nih, si ayah itu cuma ngasih kue aja, gengs. Yang mana cincin yang waktu itu dibeli tuh nggak tahu gimana kelanjutannya udah. Singkat cerita lagi nih ya, sewaktu si Yuma ini makin dewasa dan udah kelas 2 SMA, ayah ini mulai sering tuh yang namanya kagak pulang. Pernah sampai 3 hari tuh kagak pulang-pulang. Dan susah dihubungi yang membuat si ibunya nih suka cemas dan uring-uringan. Tapi kalau buat Yuma sendiri ya, yang dia merasakan dampaknya itu adalah uang jajannya itu berkurang drastis. Dia udah nggak bisa beli apapun yang mau dia minta lagi kayak waktu dulu. Yang mana alasan ibu bilang kalau katanya ayah ini belum ngasih uang, maksudnya uang bulanan. Jadi ya kita kagak ada uang. Nah waktu itu tapi si Yuma sempat suujon ngiranya ibunya pelit kali ya, membatasi pengeluaran dan keinginan si Yuma nih. Misalkan kalau mau nongkrong-nongkrong sama teman-temannya segala macam, jadi nggak bisa, dibilang nggak ada uang udah nggak usah gitu loh. Padahal kan Yuma sendiri ngelihatnya si ayah pergi terus kerja gitu kan sampai nggak pulang-pulang dinas segala macam, masa kagak ada uangnya. Namun lama-lama Yuma sendiri mengakui memang kayak merasakan ada sesuatu hal yang aneh tuh di rumah. Dimana hawa-hawa di rumah tuh jadi nggak enak gitu, kayak cepet emosian mulu gitu rasanya. Yang paling ngerasain sih sebenarnya tapi si ibu ya. Waktu itu pernah nih ceritanya si ibunya lagi mandi. Yang mana kamar mandi di rumah mereka tuh ada 2, gengs, dan sebelah-sebelahan nempet-nempetan. Selain alasannya biar nggak rebutan, dan biasanya satu tuh buat mandi keluarga, satu lagi memang sekalian buat cuci baju juga. Nah waktu itu si ibu nih cerita, dia tuh kayak mendengar suara orang ngomong dari kamar mandi sebelah. Awalnya ibu kira itu Yuma atau Yanti kali ya, karena nyaru juga nih sama suara air keran yang lagi ibu nyalakan, kan namanya juga lagi mandi. Tapi kok kayak nggak berhenti-berhenti gitu suaranya. Dan pas si ibu matiin keran nih, jadi makin jelas dong suaranya. Didengar kayak bentar-bentar, ini kayak bukan suara anak-anaknya deh. Soalnya suara itu berat, guys, kayak suara bapak-bapak begitu. Sedangkan kalau si Muja tuh anak yang paling terakhir, itu kan waktu itu masih kecil ceritanya nih. Maksudnya belum akil balik lah, suaranya nggak kagak ngebas begitu. Nah karena takut ada orang masuk rumah, ya ibu langsung keluar tuh, ngecek ke kamar mandi sebelah, yang ternyata kosong. Si ibu langsung nyamperin Yuma sama Yanti yang ada di kamar mereka masing-masing, nanya, tadi ada orang masuk rumah apa enggak? Misalkan tukang atau siapa kali begitu. Tapi ternyata memang nggak ada siapa-siapa sih dari tadi. Nah, semenjak kejadian itu, si ibu nih memang suka mengalami hal-hal aneh katanya, gengs. Pernah waktu itu nih ibu lagi tidur tuh. Biasanya kan dia selalu pakai bantal dan tangan kanannya selalu diletakkan di bawah bantal gitu loh. Jadi tidurnya miring. Emang gaya tidur ibu tuh begitulah. Nah, si ibu ini tuh kayak meraba sesuatu, guys. Kayak ada bungkusan kresek-kresek di dalam sarung bantalnya. Kayak,
apaan nih gitu loh. Refleks yang langsung diambil tuh, ternyata bener. Ada bungkusan plastik yang di dalamnya tuh ada daun yang diikat sama akar pohon gitu, makanya pas kepegang kerasa banget. Sama ibu, bungkusan itu langsung dibawa ke kakek di rumah sebelah nih. Yang setelah dibuka bareng-bareng, si kakek ini sempat istighfar dan langsung dibakar sama dia. Cuma masalahnya si kakek nggak ngasih tahu ibu tuh itu sebenarnya apaan sih bungkusannya. Nah pokoknya besok siangnya lagi, pas Yumani baru pulang sekolah, dia ngeliat ibunya tuh lagi motong-motong bawang di dapur, gengs ya, mungkin buat makan malam ya, masak tuh prepare. Namun yang aneh adalah si ibu ini motong-motongnya tuh sambil kayak komat kamit gak jelas kayak gitu. Dikira Yuma ibu lagi ngedumel atau ngomong apa gitu kali ya. Makanya ditanya nih sama si Yuma nih kayak, kenapa bu? Tapi si ibu masih begitu kayak komat-komat dan pandangannya tuh kosong gitu. Namun tetap masih motong-motongin bawang. Yuma di situ ketakutan karena kok ibunya aneh begini. Sampai akhirnya sama si Yuma ditegur kayak dengan nada yang cukup tinggi kayak, ibu, tahu-tahu si ibunya tuh nengok Yuma sambil ngangkat pisaunya nih gengs. Dengan posisi kayak mau nusuk Yuma, jadi pisaunya tuh di sini kayak mau gini loh. Terus si ibunya bilang kayak, mati. Si Yuma Yuma yang nggak siap gitu ya, langsung refleks kayak melindungi diri dari serangan ibunya begini kan. Tusuk tangannya. Ya si Yuma teriak kesakitan lah, dia kayak meringkuk gitu berusaha melindungi dirinya sendiri. Tapi nggak lama pas dia kira melek lagi tuh ngeliat ke depan, dia nggak melihat ibunya lagi tuh di dapur. Dan tangan yang tadi ketusuk tuh nggak berdarah, gengs. Maksudnya semua ini terlihat masih normal-normal aja. Nah di situ Yuma berheran dengan apa yang terjadi. Maksudnya kayak, loh, kemana sih ibu? Dan kenapa tanganku nggak berdarah gitu habis ditusuk padahal? Dan ternyata tahu-tahu habis itu ibunya datang tuh dari depan pintu. Bingung sama sih, Yuma lagi ngeringkuk gitu, kamu kenapa? Si ibunya ternyata habis pergi tuh ke warung beli garam. Jadi emang katanya habis masak, terus ditinggal tuh beli garam. Garamnya habis. Jadi yang tadi dilihat si Yuma itu ibunya lagi masak itu nggak tahu siapa, gengs. Ya tentunya di situ si Yuma cukup kena mental dong. Sampai ibu bilang ke ayah kayak, ya ini udah keterlaluan banget loh. Maksudnya ini anak-anak sampai jadi kena teror juga. Cuma ya ayah juga bingung harus ngapain. Dia bilang kayak udahlah minta tolong ke kakek aja gitu. Maksudnya mertuanya dia jatuhnya ya. Karena kan si kakek yang di sebelah itu ayahnya si ibu. Paham ya maksudnya ya? Nah makanya dari situ si kakek ini memberikan semacam kayak kertas bacaan doa-doa untuk seluruh anggota nih suruh baca-baca. Doa-doanya di sini maksudnya doa-doa dari Al-Quran ya gengs ya. Awalnya Yanti, Yuma sama Muja ya bingung di rumah mereka nih ada apa sih sebenarnya? Si ibu nih cuma bilang kayak mungkin nih ada yang nggak suka sama keluarga kita, tapi kita nggak usah cari tahu siapanya lah. Yang penting kita lindungi diri kita aja nih. Baca-baca nih sering-sering kalian tuh segala macam ada ayat kursi gitu dari kakek. Ya sebagai anak Yuma nurut aja. Yang lain pun juga begitu. Karena setelah mereka nih sering baca doa di rumah tuh, ya rumah terasa lebih damai lagi dan gangguan-gangguan aneh itu tuh nggak terjadi lagi memang. Namun tiba-tiba ada sebuah kabar yang membuat anak-anak sama ibu juga tuh kaget serta kecewa. Karena banyak yang bilang tuh kalau ayah ternyata selingkuh. Jadi baikkan laporan tuh ke mereka. Dibilang melihat ayah tuh jalan sama perempuan lain, bahkan menginap dan masuk ke rumah perempuan itu. Cuma si Yuan ini nggak cerita waktu orang-orang pada laporan ke keluarganya dia, itu pada ngelihatnya si perempuannya pakai baju-baju pink dari atas sampai bawah, atau kagak gitu kayak gayung lope-lope. Cuma ceritanya agak mirip-mirip. Maksudnya di sini ada kebetulan orang tua murid di sekolahnya si Muja tuh yang merupakan tetangga dari si perempuan itu. Yang pas dilihat loh, itu kayaknya ayahnya Muja kok masuk ke rumah si perempuan itu sampai malam lagi masuknya, terus bahkan sampai pagi baru balik tuh keluar pergi. Lah berarti kan nginep di sana ngapa-ngapain tuh mereka berdua. Yang tentunya pas dikasih tahu gitu sama orang-orang ya, si ibu nih jadi sering nangis diem-diem di kamar. Ya mungkin antara kecewa sama malu juga ya, karena kan masalah rumah tangganya berarti sampai ketahuan sama orang-orang. Namun entah kenapa nih si ibu kayak nggak pernah marah-marah atau ngelabrak ayah juga, istilahnya begitu. Karena tadi Yuma nih bilang nggak pernah ngeliat orang tuanya berantem di depan mereka. Padahal sikap ayah mah udah kelihatan banget berubahnya, geng, sejak saat itu kayak malah jadi temperamental kagak jelas. Kayak waktu itu tuh ayah mau berangkat dinas kan, dan ibu kayak nanya-nanya dengan nada yang biasa nih, padahal bukannya kayak ngajak ribut, enggak. Pertanyaannya macam kayak berapa lama emang kamu dinasnya, di hotel apa nginepnya, atau siapa aja yang ikut dinas. Tapi ayah ini merasa kayak dicecer dan tiba-tiba emosi marah terus lempar barang. Lah di situ Yuma shock ya liatnya ya, karena selama ini kan ayah kagak pernah lempar-lempar barang, apalagi marah ke ibu. Cuma karena keluarga yang sebenarnya udah tahu juga kenapa ayah seperti itu, ya perkara kan ada wanita lain tuh si pelakor gayung lope-lope. Namun tadi hal itu tuh seperti tidak pernah dibicarakan, soalnya sang ibunya juga kayak diem aja begitu loh. Tipe-tipe yang
Mendem mungkin ya. Ya pokoknya si ayah ini berangkat dengan kondisi yang marah-marah begitu tuh meninggalkan rumah. Dan setelah itu nih lagi-lagi permasalahan perselingkuhan ayah ini kayak bener-bener apa ya? Nggak pernah dibahas sama sekali. Jadi ya udah ibu kayak terima aja gitu, gengs. Ya maksudnya di sini juga Yuma nggak tahu ya, isi hati sama pikiran ibunya bagaimana. Apa beneran terima ataupun meledak-ledak di dalam yang nggak pernah diomongin bagaimana? Emang Yuma cenayang. Hingga bertahun-tahun berlalu nih, Yuma lulus dari SMA dan dia memutuskan untuk kuliah di Jogja karena sebelumnya memang nih track recordnya Yanti tuh kakaknya itu memang udah kuliah di Jogja duluan, jadi nyusul sang kakak. Dan selama di Jogja nih, Yuma sama Yanti nggak tahu keadaan rumah tuh seperti apa, permasalahan antara orang tuanya nih udah bener atau belum. Dan adiknya si Muja nih, karena mungkin ya cowok juga nggak terlalu peka kali ya dan jarang di rumah main terus tuh kelayapan. Makanya mereka kira sebenarnya permasalahan orang tuanya ini udah selesai kali ya walaupun nggak pernah dibahas-bahas lagi. Soalnya ya ibu sama ayahnya kan nggak bercerai tuh masih tinggal satu atap sama-sama. Sampai akhirnya Yanti wisuda pun ayah sama ibu juga datang ke Jogja kok. Makanya dikira anak-anaknya semuanya udah balik normal kali ya. Karena mungkin mereka tipe-tipe keluarga yang nggak heart to heart banget gitu loh, tipe-tipe yang kalau bilang sayang tuh tapi nggak bilang sayang gitu, ngerti kan maksudnya? Kalian juga pasti banyak yang begini. Ditambah memang laporan tentang ayah selingkuh itu juga nggak ada lagi, geng, sudah nggak kedengeran. Entah emang udah nggak selingkuh apa mainnya main cantik kali ya. Namun 2 minggu setelah tadi si Yanti wisuda, tiba-tiba Muja nih ngabarin ke Yuma nih kalau katanya ayah kena stroke. Ya Yuma posisinya masih ada di Jogja tuh kaget banget. Padahal setahu dia kayaknya makanannya ayah tuh cukup kontrol. Namun yang buat lebih kaget lagi setelah itu adalah kejadiannya pokoknya waktu itu ibu sama Muja kan lagi di rumah nih. Tiba-tiba ada telepon dari pihak rumah sakit tuh, gelap banget cahayanya begitu kita jadi redup nih. Bagaimana gini terang? Gelap. Ya aura kita lagi gelap begitu ya. Ntar gak fokus begitu. Terang dong, terang dong. Nah, agak terang, nggak terang. Yaudah biarin aja lah ya, gengs ya. Dari tadi gelap apa terang? Nih, agak terangan lagi begitu. Lah error kamera kita kali ya. Maaf ya intermezzo, kita kan kadang suka ke distract hal-hal yang aneh-aneh. Nih, agak terangan lagi, cakap bagus-bagus. Lanjut ya. Sampai mana tadi kita cerita? Stroke, ayahnya stroke. Nah, setahu Yuma itu kan makanan ayahnya cukup kekontrol gitu ya. Tapi yang membuat si Yuma tambah kaget, kejadian waktu itu kan ibu sama Muja lagi di rumah, tahu-tahu mereka ditelepon sama pihak rumah sakit. Dibilang ayahnya ini kena stroke begitu dan mereka langsung ke sana, gelap lagi. Kurang ajar memang kameranya, udah bodo amat ah. Cuma pas ditanya sama mereka kan maksudnya, lah ini siapa yang nganterin ayah kalau ayah kena stroke kok tahu-tahu bisa ke rumah sakit gitu kan, impossible. Yang ternyata pihak rumah sakit tuh bilang, oh tadi ada perempuan bu yang nganterin tapi dia udah pergi, dia juga yang ngasih kontak nomor ibu gitu loh. Makanya sama rumah sakit ditelepon terus ibu. Nah di situ si Muja sebenarnya udah cukup curiga, terang lagi gitu ya. Maksudnya siapa perempuan yang nganter ayah nih? Yang mana di rumah sakit tuh abis kena stroke, keadaannya si ayah tuh kayak lumpuh sebelah kirinya yang menyebabkan wajahnya miring sampai susah makan, jadi harus disuapin gitu. Yang mana semenjak itu memang yang ngerawat ayah di rumah ya tentunya sang ibu tuh. Tapi nggak lama kok tahu-tahu si Yuma dapat kabar lagi, dibilang ayahnya meninggal. Dengar begitu dia langsung lemes lah. Buru-buru dia tuh pesen tiket pulang tuh dan ternyata memang di rumah semua anggota keluarga udah pada kumpul tuh berkabung. Habisnya nggak ada yang nyangka juga, gengs. Dikira kan tadi habis keluar dari rumah sakit tuh dirawat sama ibu udah baik-baik aja lah, kok tahu-tahu meninggal. Posisinya waktu itu pas Yuma sampai rumah nih, ayah nih sudah dikafanin karena akan dimakamkannya tuh besok siang. Jadi nunggu semalaman dulu tuh di rumah. Di sana sekeluarga tuh sempat tidur bersama tuh di ruang tengah tuh di samping jenazahnya ayah. Jadi ada ibu, Yanti, Yuma, semua kayak berpelukan, dempek-dempekan, saling menguatkan. Nah sambil menangis nih si ibu nih mulai cerita. Jadi katanya dulu masih ayah nih sebenarnya orang yang setia. Udah sering itu ada wanita lain yang menggoda tapi nggak pernah digubris sama si ayah karena ya memang ayah secinta itu sama ibu udah dari dulu. Sampai suatu hari nih si ayah dapat proyek katanya untuk membetulkan sebuah jalan di desa yang rusak. Di sana ayah berkoordinasi dengan seorang perempuan yang biasa dipanggil dengan Mbak Pin. Dan seiring berjalannya waktu, ayah jadi sering tuh ketemu sama si Mbak Pin. Ya mana kalau kata kenalannya kakek yang bisa nerawang nih, sepertinya ayah nih terkena guna-guna dari media kopi. Ya mungkin pada saat itu si Mbak Pin ini suka membuatkan kopi ke ayah yang diminum sama si ayah gitu. Untungnya di samping kita nih teh ya. Yang intinya ya udah si ayah kena tuh efek guna-gunanya. Tapi kalau kita minumnya teh Tongji Green Tea ini nih bukan guna-guna yang kita dapat, tapi kesehatan karena kita terdetoks. Ya udah karena si ayah ini sudah terkena efek guna-gunanya, waktu Mbak Pin ini minta dinikahin tuh ya dinikahin sama si ayah walaupun secara siri. Sampai dibeliin rumah juga katanya. Makanya sejak saat itu kan si ayah ini bilang sering ada urusan dinas gitu, keluar kota apa kemana gitu nggak pulang ya. Padahal mah ketemu sama Mbak Pin di rumah lain. Makanya kan akhirnya ada yang sempat ngeliat tuh orang tuanya muridnya Mujo tadi tuh. Yang kebetulan ternyata si tetangganya Mbak Pin. Ya mungkin Tuhan memang memberikan apa ya, sinyal-sinyal atau ya gara-gara ibu juga orang baik ya jadi kebuka
suka tuh. Cuma masalah kan di sini si Mbak Pin yang lama-lama ngelunjak. Dikasih jantung mintanya hati. Dimana diam-diam dia tuh mau memiliki ayah sepenuhnya. Biasanya pelakor sama begini nih, selain pada udah dinikahin secara resmi kan, nggak maunya KUA gitu biar resmi, tujuannya tuh biar bisa menguasai harta kalau jadi istri sah begitu ya Cena. Namun meskipun dia juga udah jadi istri sah, dia kagak mau jadi istri kedua, ntar hartanya bisa kebagi-bagi begitu. Dia mau menjadi istri satu-satunya. Makanya dia pun berniat untuk membuat ibu tuh gila sekalian menghabisinya. Dimana bungkusan yang ditemukan ibu di bawah bantal itu ya ulahnya si Mbak Pin, tapi ternyata memang dibantu ayah untuk diselipkan di bawah bantalnya ibu. Gila nggak? Ya pokoknya si ayah ini memang jadi kayak gelap mata gitu karena di bawah pengaruh guna-gunanya si Mbak Pin, jadi penurut banget. Semua hal gaib yang ada di rumah itu juga semua ulahnya si Mbak Pin yang ngirimin. Gelap lagi nih kameranya, heran kita ya Allah, kan kayak redup gitu ya, sedih banget gitu ya. Ini ceritanya juga sedih begitu, tapi kita jangan redup-redup juga dong. Emosi terus, lah untungnya ada ini bener ya biar kita lebih zen ya. Bentar. Langsung tenang lagi, relax ya. Emang ya Tuhan ini berencananya ada aja begitu. Beneran masuk nih Tongji yang green tea bikin relax walaupun kita dibikin emosi nih, kamarnya gelap banget. Ya pokoknya segala perbuatannya si Mbak Pin ini tuh akhirnya bisa diketahui karena awalnya banget sih sebenarnya kakek mereka yang ngerasain. Namanya juga udah tinggal di sebelah kan, kayak awalnya kok beda. Nah dia konsul lah sama kenalannya tadi tuh yang bisa nerawang temen kakek. Makanya dari situ si kakek kan memberikan doa-doa tuh atas saran dari kenalannya itu memang buat menamengi diri dari kiriman-kiriman jahatnya si Mbak Pin. Dan ampuh emangnya namanya doa-doa ini kan doanya ini bener-bener doanya bener-bener. Doanya doa-doa bener. Bukan kayak jampi-jampi mantra apa, kagak. Beneran doa ada ayat kursi, yasin, apela begitu ceritanya ya. Yang intinya gagal tuh rencana jahatnya Mbak Pin. Bertahun-tahun berlalu sampai akhirnya katanya si ayah nih sempat pinjam uang ke ibu yang nominalnya nggak sedikit, 500 juta kalau nggak salah gengs. Katanya pokoknya buat modal proyek kan lah. Ya sebagai istri nih, walaupun di situ posisinya si ibu udah tahu ayah punya selingkuhan, cuma entah kenapa si ibu percaya-percaya aja, dikiranya itu memang modal yang diperlukan untuk proyekannya si ayah, dikasih sama si ibu. Padahal itu uang tabungannya ibu sama uang pendidikannya Yumama Muja kan masih menjadi tanggungan orang tua. Ya tapi lagi-lagi semuanya tuh diberikan jalan ya, dibukakan nih matanya si ibu nih, dikasih tahu mungkin sama Tuhan. Akhirnya si ibu mengetahui kalau uang itu digunakan sama ayah untuk dikasih ke Mbak Pin. Perkara Mbak Pin ini mau mencalonkan menjadi anggota DPD. Lah ya wae. Ya istri sah mana yang akhirnya kagak marah. Baru pertama kalinya katanya kemarahan ibu tuh meledak. Ya mungkin karena menumpuk dari yang lalu-lalu dipendem terus marah meledak. Di situ katanya si ibu sempet udah marah-marah nggak bisa ketahan tuh sama ayah di telepon. Cuma memang situasinya lagi nggak ada anak-anak di rumah. Yuma sama Yanti kan masih di Jogja tuh pas kejadian itu. Sementara si Muja tadi kan udah dibilang emang jarang di rumah, keluaran mulu. Nah sejak kejadian itu si ayah kagak pulang-pulang sampai berminggu-minggu. Sampai akhirnya tadi si Yanti wisuda ya. Mungkin sebagai orang tua mereka sepakat buat datang ya demi anak. Karena dari awal pun setiap ada permasalahan antara ibu sama ayahnya tuh nggak pernah berantem di depan anak juga. Cuma sepulang dari Jogja, ayah baliknya ke rumah si Mbak Pin lagi. Dan ternyata di sana ayah tuh baru mengetahui kalau Mbak Pin ini sedang mengincar laki-laki lain yang merupakan itu laki-laki suami orang juga, udah berkeluarga. Cuma memang konteksnya lebih kaya. Mungkin karena merasa nih si ayah udah habis diprorotin kali uangnya ya. Jadinya si Mbak Pin ini ngincer yang lebih lagi begitu. Agak begini sama Mbak Pin ya. Ribut mereka. Mungkin antara kaget dan emosi si ayah sampai stroke. Makanya kan dari situ kata rumah sakit ada perempuan yang nganterin ayah kan ya si Mbak Pin. Habis ribut mereka berdua. Dan habis itu ditinggal aja gitu. Ya mungkin si Mbak Pin udah gak mau ngurusin lagi si ayah kan karena udah punya target baru. Apalagi si ayah juga stroke gitu, lepas tangan dia malah ngasih kontaknya si ibu. Dari situ barulah macam kayak pintu hidayah. Si ayah nih baru merasa bersalah begitu kan, minta maaf. Yang ternyata si ibu tetap mau merawat ayah dengan penuh kasih sayang setelah semua apa yang terjadi. Makanya ayah juga cerita tentang semua hal ini. Dan ibu ya gimana, mungkin memang dari awal kan cinta ya, bertahun-tahun hidup bersama dari dulu. Yang mana di situ mereka sepakat tuh untuk memulai lembaran baru lagi. Sampai tibalah nih di satu hari nih, ibu ceritanya lagi ada keperluan buat keluar beli obatnya ayah juga padahal. Dan kebetulan waktu itu ada saudara, jadi keponakan itu lagi nginep di rumah kakek tuh di sebelah, namanya Rian. Yang minta tolong lah sebentar buat jagain ayah bisa. Ternyata hari itu si Mbak Pin dateng, gengs. Yang mana Rian kan kagak paham ya Mbak Pin ini siapa. Pokoknya ada cewek yang bilang mau jenguk ayah katanya. Ya dikira itu memang kenalannya si
ayah dikasih masuk aja sama si Rian. Sampai akhirnya si Mbak Pin pulang, tiba-tiba di rumah nih si ayah kejang-kejang katanya. Baru-baru setelah si Mbak Pin injakin kaki keluar rumah, si ayah tau itu kejang-kejang. Ya Rian yang panik ngurusin si ayah aja nih, langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi di sana dinyatakan ayah sudah tidak ada. Nggak tahu apa yang dikatakan atau dilakukan Mbak Pin ke ayah hari itu ya. Karena dari ibu sendiri ini memang berusaha untuk mengikhlaskan dan tidak mencari tahu lebih lanjut. Karena apa ya, selain nggak mau menjadikan masalah ini berlarut-larut, takutnya nanti anak-anak yang bisa kena juga oleh kejahatannya si Mbak Pin. So itu majikan cerita dari Yuma yang katanya kehilangan ayahnya tuh ya karena pelakor. Berhubung karena cerita pelakor-pelakor gayung lope-lope, terus gundik-gundik itu lagi santer, jadi ya hati-hatilah semuanya ya. Yang pernikahan itu kan gak cuma cinta-cintaan tapi komitmen. Kalau kagak bisa komitmen ya kagak usah nikah deh. Daripada lo mengkhianati pasangan lo begitu kan, ya Allah kayak bener aja kita omongnya, orang gitu juga belum kawin. Kawin, nikah. Ya bisa pas kita baca-baca berita segala macam, pelakor sekarang udah kagak ada malu-malunya ya. Jalan aja gitu di depan umum segala macam, udah nggak ada umpet-umpet lagi, malah kayak merasa bangga, terang-terangan, merasa menang kali dari istri sah. Makanya kan, apa kabar dunia zaman sekarang? Yang ternyata juga pelakor zaman sekarang bukannya apa. Kalau dulu kan ya cerita-ceritanya misalkan yang image-image-nya yang suka digoreng-goreng tuh apa janda ataupun single yang belum pasangan gitu. Sekarang mah kagak, udah punya suami juga sama aja, mau lebih lagi tuh, melihat suami orang yang lebih kaya, lebih cakep, lebih apa, dikaet. Lah si Mbak Pin ini kan jatuh juga sama, gimana pun juga kan berarti sama ayah udah nikah walaupun siri itu, tapi akhirnya nyari laki-laki lain lagi yang lebih kaya, suami orang lagi. Udahlah, pusing lah. Ya makanya majikan terima kasih untuk semuanya ya. Semoga kita dihindarkan dari pelakor-pelakor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.